membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak luput dari penjajahan bangsa lain. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama bertahun-tahun lamanya. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mulai menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Lalu Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia dan Jepang mulai menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan memandangkan semboyan 3A, yakni Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Tetapi tak lama kemudian satu persatu daerah dari kekuasaan Jepang itu jatuh kepada blok sekutu. Jepang menderita kekalahan dalam melawan blok sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, pada tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri Koiso pada sidang ke-85 Parlemen Jepang akan memberikan hadiah kepada Indonesia, yakni berupa kemerdekaan. Untuk membuktikan janji yang telah diucapkan oleh Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk menyelidiki segala persiapan mengenai kemerdekaan Indonesia. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan anggota 69 orang. BPUPKI mengadakan sidang resmi sejumlah 2 kali dan sidang tidak resmi 1 kali. Sidang resmi yang pertama itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama itu membahas tentang dasar negara, yang mana pada sidang pertama diawali dengan pengajuan pertanyaan, yakni apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk ini oleh Ketua BPUPKI, yakni Bapak Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh beberapa tokoh yang menanggapi tentang usulan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan usulan tentang dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mengajukan gagasannya tentang dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, dasar negara harus mencakup dasar-dasar yang paling mendasar dengan cara memasukkan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Menurut Muhammad Yamin juga bahwa dasar negara harus mencakup kepribadian bangsa Indonesia. Atas dasar hal itu, Muhammad Yamin menyampaikan rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Sehingga ide tentang dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu kala. Berikut ini adalah rumusan dasar negara berdasarkan pidato dari Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga memberikan usulan dasar negara secara tertulis. Berikut ini adalah rumusan tertulis yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Selain Muhammad Yamin, Mr. Supomo juga mengajukan gagasannya tentang rumusan dasar negara. Supomo mengajukan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Awalnya Supomo mengajak untuk memikirkan mana dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Supomo menyampaikan dan menyajikan dengan teratur sehingga nalarnya mudah diikuti. Supomo juga mengemukakan daftar pilihan teori-teori negara yang sudah ada. Lalu,
Dipilihlah yang mengandung nilai yang paling baik dan sesuai bagi bangsa Indonesia. Kesesuaian itu didasarkan pada riwayat hukum dan lembaga sosial negara itu. Supomo mengatakan, susunan negara yang cocok untuk negara-negara barat belum tentu cocok dengan negara-negara timur, khususnya negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran itu, Supomo tidak akan mengambil salah satu aliran pikiran negara yang diuraikannya itu, tetapi dia mengajak untuk meneliti aliran pikiran yang mempunyai kesamaan-kesamaan yang berarti bagi Indonesia. Pemikiran Supomo akhirnya melahirkan pemikiran integralistik. Menurut pikiran ini, negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Tokoh ketiga yang juga menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yakni Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya dengan merumuskan 5 dasar negara yang disebut sebagai Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar, sehingga atas dasar yang 5 itulah Indonesia didirikan. Insinyur Soekarno juga mengemukakan pada pidatonya yakni, jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Sehingga usulan Insinyur Soekarno tentang Pancasila bisa menjadi Trisila dan bisa menjadi Ekasila. Berikut ini adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan rumusan Trisila dari Insinyur Soekarno yakni, yang pertama, sosionasionalisme. Yang kedua, sosiodemokratis. Dan yang ketiga, ketuhanan. Pada hari di mana Insinyur Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang nama dasar negara yakni tanggal 1 Juni 1945, tetapkanlah sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir tentang dasar negara. Lalu BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dengan ketua Insinyur Soekarno. Panitia kecil ini disebut Panitia 9. Panitia 9 terbentuk karena adanya perdebatan mengenai hubungan antara negara dan agama. Anggota dari Panitia 9 antara lain Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A. Amaramis, Dr. Andes Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan Insinyur Soekarno. Pertemuan tersebut memiliki maksud untuk menjembatani perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam perihal hubungan negara dengan agama. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat tersebut membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia 9 menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka. Dari hasil sidang, hasilnya yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, diusulkan oleh Muhammad Yamin. Naskah Piagam Jakarta ini kemudian ditandatangani oleh Panitia 9. Berikut ini adalah rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, rumusan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk sebagai pengganti BPUPKI.
Pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, rumusan dasar negara mengalami perubahan pada poin ini, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan salah satu poin dalam Pancasila adalah untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Karena Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama, berikut ini adalah isi lengkap Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi materi tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Bahwa ternyata pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara itu saling memiliki titik singgung, yakni tentang nasionalisme, ketuhanan, hubungan antar bangsa, dan demokrasi. Lalu ternyata Pancasila bukan mutlak dari hanya satu pendiri bangsa saja, tetapi juga dari beberapa pendiri bangsa yang berdasarkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.